كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Senantiasa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap awal khutbah beliau dengan sabdanya yang patut dicatat dengan tinta emas. Kata beliau SAW, amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, kalamullah, firman Allah, wahyu Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadis atau as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam syariat yang tidak pernah dicontoh oleh Rasul dan para sahabat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam syariat tersebut yang tidak dicontoh oleh Rasul dan para sahabat, Nabi kita boleh tegaskan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudatul Muttaqin, benar ya Pak ya? Hafizahumullah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya, memanjangkan umur kita semuanya di atas ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih suasana Syawal. Tanggal berapa Syawal sekarang Bapak Ibu? 21 Syawal. Berarti masih ada kurang lebih 8 atau 9 hari lagi ya. Kita yang belum puasa sunnah Syawal 6 hari segera, dan yang tidak sempat untuk mengkodok boleh setelah Syawal, karena Aisyah radhiyallahu anha itu mengkodok karena haid di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan tidak lupa kami ucapkan, doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal dari kita dan dari bapak ibu semuanya. Dan tentunya kita bercita-cita untuk istiqomah beribadah pasca Ramadan. Pada Ramadan lalu kita berpuasa full 1 bulan. Kita pertahankan dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, misal puasa Senin Kamis. Tentu Bapak Ibu tidak perlu ditanyakan puasa Senin Kamis itu hari apa, sudah tahu dari harinya. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 kalender Hijriah. Puasa yang paling full puasa sunnah Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Adapun puasa putih, puasa pagi geni, puasa untuk kekebalan tubuh itu tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat.
Dan tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Termasuk juga nikmat kedamaian, ketentraman negeri kita yang sama-sama kita cintai, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Semoga malaikat mencatat langkah-langkah kita sebagai pemberat timbangan nanti di yaumil mizan. Allahumma amin. Dan tentu tidak lupa juga kita doakan para pemimpin-pemimpin negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita doakan keburukan, Pak. Kalau kita doakan keburukan kepada pemimpinnya jadi jahat, dampaknya ke rakyat. Doakan kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun, nabi dan sepupuan, untuk mendatangi Firaun laknatullah alaihi dengan kata-kata yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha surat 20 ayat ke-44 dan 45. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun yang telah melampaui batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan, membunuh bayi-bayi laki-laki dan seterusnya. Berkali-kali membunuh Musa dan pengikutnya. Ya Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun karena dia melampaui batas. Apa Musa dan Harun mencaci, maki, menghujat Firaun? Jawabannya tidak. Padahal kita tahu Firaun adalah pemimpin paling kafir, paling zalim sepanjang sejarah kehidupan manusia. Karena Al-Quran dan hadis mencatat tidak pernah iblis laknatullah alaih mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang mengaku dirinya sebagai Tuhan Firaun. Ana rabbukumul a'la. Kata Firaun, saya ini Tuhan kalian yang mati. Tapi apa yang Allah perintahkan kepada Musa dan Harun? Waqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan berkatalah kalian berdua kepada Firaun dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan dia itu ingat, taubat, insaf, sadar, rujuk pada kebenaran. Dari sini kita tahu jemaah sekalian, Al-Quran mengajarkan kepada kita bagi siapa saja yang ingin menasihati pemimpinnya, hatta pemimpin itu zalim, nasihati dengan cara yang lemah lembut. Ya. Begitupun Nabi menasihati Abu Lahab, Abu Jahal dengan lemah lembut. Gak pernah Nabi mencaci maki Abu Lahab, Abu Jahal. Kecuali surat Al-Lahab itu ya langsung vonis Allah bahwasanya Abu Lahab disiksa dengan api yang sangat panas. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita melanjutkan pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan-penjelasan dari keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah, pengikut sunnah Nabi wal Jamaah dan pengikut jamaah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kami ambil dari poin ke-61, hukum tiarah atau tatoyur. Apa itu Pak? Menganggap sial karena sesuatu, menganggap
menganggap sial karena sesuatu. Kenapa kita perlu membahas ini? Ya, selain Al-Quran dan hadis Nabi SAW memperingatkan tentang bahaya toyur ini atau tiarah ini yang bisa menghalangi seseorang untuk berbuat baik, beramal soleh, karena merasa sial sesuatu dia tidak jadi melakukan kebaikan. Obat dari tiarah atau toyur ini tawakal kepada Allah. Apa tawakal? Bersandar, berserah diri kepada Allah. Dan fenomena tiarah atau tatoyur ini banyak sekali Pak terjadi pada kita. Sebagian kita masih percaya kalau rumahnya menghadap tusuk sate akan terjadi begini dan begitu. Sebagian kita ketika membangun gedung tinggi tidak pakai lantai 4 dan 13, 4 dan 13, kecuali Saudi Arabia dan negara-negara Arab ya Pak, 4, 13 tetap ada. Karena yang bangun bukan Cina dan bukan Eropa ya. Dan tahu hadis-hadis Nabi yang melarang tatoyur. Sehingga kalau kita keliling Jakarta, Bekasi, ya Indonesia umumnya ya, kita naik lift Pak, tidak ada lantai tercatat 4 dan 13, langsung 1, 2, 3, 3A, 5, 10, 11, 12, 12A, 14. Sebagian saudara kita lagi kalau yang lewat pohon angker tempat yang dianggap keramat, dia mengatakan numpang-numpang anak. Saya nggak mau sebut. Coba. Sebagiannya lagi ketika berada di perkuburan itu dilarang menunjuk kuburan, katanya paman. Sebagiannya lagi kalau nabrak kucing dia kubur, nabrak orang dia kabur Pak. Tapi tiarah ini nanti penjelasan ulama kita lihat bukan hanya merasa sial ya Pak, tapi merasa beruntung juga. Ya contoh kalau tangan gatal katanya mau dapat. Kalau bapak gajian gatal tangannya biasa aja. Kejatuhan cincang katanya begini dan begitu. Dengar suara burung gagak. Nah, tapi umumnya tiarah atau tatoyur ini menyelimuti pemikiran, keadaan jiwa seseorang dengan ketakutan yang tiada beralasan. Sebagian orang lagi kalau anak gadisnya duduk di depan pintu katanya ya yang betul itu kan, menghalangi orang lewat, itu yang betul, bukan menghalangi jodoh ya. Ada lagi yang mengatakan, Neng kamu kalau nyapu harus bersih Neng, kalau nggak bersih nanti dapat suami yang ya, dan seterusnya. Ada lagi yang jangan nyapu malam-malam nanti begini. Ya, ada lagi yang gigi copot yang atas harus buang ke bawah, bawah yang copot harus buang ke, dalilnya kurang surat berapa ya. Bahkan ada sebagian daerah Pak itu mohon maaf ya, ini ada sensor. Ketika hujan turun mulai atau mendung, dia buka CD-nya, dilempar ke genteng supaya tidak jadi turun hujan. Ada itu kan. Ada lagi atau keyakinan gitu ya. Saya pernah tanya seseorang, Pak, kenapa melihara jenggot? Oh ini setiap helainya digelayuti malaikat, tertawa. Ini dari mana? Ya, ini kita bahas
Ahlus sunnah tidak percaya kepada tiarah atau tatoyur. Tatoyur atau tiarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Ini dalam kitab-kitab seperti Manhajul Imam Syafi'i fil Isbatil Aqidah juz 1 halaman 273. Ini keterangan ini dari banyak kalangan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Diambil dari kalimat Zajarat Thayyir, menerbangkan burung. Sejarahnya Pak dijelaskan oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sahabat dari Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir yang nulis kitab tafsir terkenal, juga sahabat dari Imam Az-Zahabi yang nulis kitab sangat tebal Al-Bidayah bukan ya, lupa saya apa namanya itu. Di antaranya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnu Qayyim, Bapak jangan tukar ya, ada dua, ada Ibnul Jauzi yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu hidup ke-8 Hijriah, yang wafat pada tahun 751 Hijriah, berkata dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah juz 3 halaman 268 sampai 269, dahulu mereka ini dimaksud orang-orang Arab jahiliyah ya, suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sanit. Bila burung itu terbang ke kiri, mereka menamakan dengan barik. Kalau terbangnya ke depan disebut dengan natif. Dan yang datang kepada mereka dari arah belakang, maka mereka menyebutnya barik. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan barik, yaitu kalau burungnya terbang ke kiri Pak. Maksudnya begini, orang-orang Arab jahiliyah dulu Pak, dan terpengaruh oleh orang-orang Arab yang sudah mengenal Islam pada awal-awal Islam, kalau ingin safar atau melakukan suatu perbuatan, safar cari nafkah misalnya, itu mereka sediakan beberapa burung. Burungnya dilepas ke depan begitu. Kalau burungnya terbang ke kiri, itu pertanda sial mereka nggak jadi berangkat, nggak jadi cari nafkah misalnya, atau nggak jadi pergi ke masjid misalnya, nggak jadi membantu orang yang sedang susah, yang sedang sakit misalnya. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka jadi berangkat. Ini pertanda baik. Pertanyaan, kalau burungnya ke depan atau ke belakang, jadi berangkat atau nggak jadi berangkat? Kalau ke depan atau ke belakang, itu mereka ulang sampai itu burung ke kanan atau ke kiri. Tatayur merasa sial tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tetapi juga pada nama-nama. Kita sering tahu memang di masyarakat terjadi, oh ini namanya ini, makanya sakit-sakitan, jadi sial harus diganti namanya ya, dikasih bubur merah, bubur putih dan seterusnya. Nama-nama. Ya kecuali nama itu nama tasabbu bil kufar, menyerupai orang kafir, atau nama itu nama buruk. Yang pernah di zaman Nabi ada satu kabilah yang artinya nama kabilah, nama desa kampung itu artinya api. Nabi suruh ganti ya Pak. Kata Nabi ganti, tapi orang ini nggak mau. Akhirnya desa itu sering kebakaran. Jadi kalau nama-nama buruk di Bekasi sana Pak, arah Tambun itu dulu ada namanya Kampung Siluman. Tahu nggak ya? Nggak tahu apa yang terjadi, sekarang diganti jadi Kampung Siluman. Namanya apa gitu ya? Nama-nama buruk harus diganti. Baik nama orang, nama tempat ya. Kemudian bilangan kayak tadi di lift, angka, orang-orang cacat dan sejenisnya. Pas satu daerah di daerah Afrika itu orang-orang yang albino, albino ya Pak, itu diburu untuk dibunuh karena katanya dianggap bawa sial.
tatoyur ini bahaya, makanya dilarang Pak. Saya pernah tanya, mohon maaf Pak, kenapa istri saya Pak? Istri saya itu pembawa sial. Ada yang terjadi. Ya tadi nabrak kucing, sial. Bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah SAW karena orang yang bertatoyur menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya jelas ya Pak. Sebab kita seolah-olah tahu bahwa ini akan terjadi keberuntungan, ini akan terjadi kesialan. Padahal ini semuanya takdir dari Allah, ketentuan dari Allah yang gaib yang kita nggak tahu. Makanya dilarang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang wafat tahun 1421 Hijriah atau tahun 2001 berkata, tatoyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar atau yang diketahui. Seperti yang dilihat itu melihat sesuatu yang menakutkan. Sebagai masyarakat katanya kalau ibu-ibu hamil itu kalau melihat sesuatu yang buruk harus musap-musap perutnya sambil mengatakan amin-amin. Itulah. Itu dalilnya hadis di kitab apa itu? Seperti melihat sesuatu yang menakutkan, yang didengar seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka, bilangan, seperti sebagian saudara kita, si A, si B menikah, melihat kitab Primbon dan kitab Gatolojo, kitab Centini, kitab-kitab orang-orang dulu Kejawen, ya Pak. Itu dicocokkan tanggalnya, kalau nggak cocok nikahnya diundur atau dimajukan. Karena dia menganggap nanti sial. Ya. Tatoyur menafikan meniadakan tauhid dari dua segi. Pertama, orang yang bertatoyur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Tadi pada angka tersebut atau hari dianggap hari sial atau dianggap bulan itu bulan sial, jadi bergantung kepada makhluk bukan kepada Khalik. Kedua, dia bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Ini diringkas dari kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah kembali menuturkan orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang dan buruk akhlaknya. Contoh Pak, seseorang takut, bukan seseorang, banyak orang takut ke pantai selatan pakai baju warna. Ada daerah yang bilang hijau, merah, biru. Tapi ada yang hitam, ada yang putih, akhirnya kesana nggak pakai baju. Ya. Sebab takutan Pak, lewat kuburan, akhirnya ngambil jalan yang jauh muter. Takut. Apalagi itu malam Jumat Kliwon katanya begitu. Ya. Ketahuilah Pak, Bapak Ibu yang kami cintai dan muliakan Allah, takut di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagi dua. Ada takut syar'i, ada takut tabii. Ini takut syar'i ini takut kepada yang gaib, tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh takut pada misalnya pocong, woi gobel bahasa kitanya begitu.
suster apa? Suster pusat apa besok? Itu ya. Sundal Bolong, kan nama-nama itu bukan dari jin ya Pak, dari manusia sendiri karena setiap daerah negara namanya itu beda-beda. Apa ada Pak di Amerika setan Sundal Bolong? Apa ada di Indonesia Dracula? Ya, itu yang memberi nama adalah manusia. Dan sepakat para ulama, manusia itu derajatnya lebih tinggi dari jin. Buktinya banyak ya. Ya contoh tugas kenabian dan kerasulan tidak diberikan kepada jin, Pak. Tugas kenabian dan kerasulan diberikan hanya kepada manusia. Apa ada Pak dari Adam sampai Muhammad Nabi kita jin? Ya. Dan repot Pak kalau dia berdakwah nanti, mah itu suara doang. Ya. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memerintahkan jamaah jin, manusia, hewan yang bisa dikendalikan Nabi Sulaiman ketika itu untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis itu tidak ketika jin mengajukan diri kan dia akan memindahkan sebelum Sulaiman berdiri. Jadi duduk singgasananya berdiri kan cepat. Ternyata ada seorang yang soleh yang diberi ilmu oleh Allah sebelum Sulaiman berdiri. Allah ingin menunjukkan bahwasanya manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Jadi nggak patut, nggak layak manusia takut jin. Oleh karena itu ibu ajarkan anak-anaknya itu agar berani malam-malam ke kamar mandi sendirian. Ya, jangan takut. Panjang penjelasannya. Dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Ya, kayak tadi ingin melakukan sesuatu karena melihat sesuatu dianggap sial tidak jadi. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya, banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudorot kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan atau amal soleh gara-gara tatoyur tadi. Ya. Ini pernah Pak Nabi Musa itu dianggap sial oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi Musa dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 131. Fa-idza ja'atuhul hasanatu qalu lana hadhi. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ya, ini adalah karena usaha kami. Wa in tusibahum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'ahu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi Allah ingin menegaskan yang namanya kebaikan keburukan datangnya dari Allah. Kita mau tanya Pak, iblis yang menciptakan siapa? Allah. Ya. Tapi kita dilarang untuk mengerjakan keburukan itu ya Pak. Jangan mentang-mentang itu kan ciptaan Allah. Tidak. Mbak, kenapa kamu masih jadi PSK? Oh ini takdir Allah. Saya menjalani takdir Allah, tak bisa. Betul keburukan itu Allah yang menciptakan, tapi kita diperintah untuk menjauhi keburukan itu. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, Ibnu Jarir wafat tahun 310 Hijriah.
Ini diringkas ya Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan bahwa apabila pengikut Firaun mendapat keselamatan, kesuburan, keuntungan, kemakmuran dan banyak rezeki serta menemukan kesenangan duniawi, mereka mengatakan kami memang lebih pantas mendapatkan semua ini. Sebaliknya, manakala tertimpa kejelekan berupa kekeringan, bencana dan musibah, mereka bertatoyur kepada Musa. Maksudnya Musa ini dianggap membawa sial alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang besertanya yakni melemparkan penyebabnya kepada Musa dan para pengikutnya. Mereka mengatakan sejak kedatangan Musa kita kehilangan kemakmuran, kesuburan dan tertimpa krisis. Ibnu Jarir menambahkan, ini Pak, tafsir Ibnu Jarir ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia 22 jilid tebal. Ya, kalau dijadiin semeja ini lah. Kalau matanya bahasa Arabnya ya segini, setengah ini. Tiarah termasuk syirik yang menafikan, menolak kesempurnaan tauhid, karena dia berasal dari apa yang disampaikan syaitan berupa godaan dan bisikan. Bahasa kitanya was-was syaitan. Kita dibisik-bisikin dengan keburukan-keburukan, was-was, ketakutan ya. Nabi SAW, kalau tadi ayat, sekarang hadisnya, Nabi melarang keras. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, kata Nabi. Ingat banyak perkataan Nabi itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan wajib hukumnya Pak, kita menerima apa yang dari Nabi. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang diberikan Rasul kepada kamu, apa saja yang diperintahkan kepada Nabi kita, ambil, terima. Apa saja yang dilarang, jauhi. Ya. Kemudian kata Nabi, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Saya, Bapak, Ibu sudah pasti pernah mengalami berperasaan seperti itu, menganggap sesuatu itu sial, membawa sial terburuk. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Serahkan kepada Allah. Dan kita jangan pikirin itu lagi. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Muawiyah bin Hakam al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, di antara kami ada orang-orang yang bertatayur. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, itu adalah sesuatu yang mesti mereka temui dalam diri mereka. Akan tetapi janganlah yang demikian itu menjadi penghalang bagi mereka. Ya, kayak misalnya, wah, saya hari ini kejatuhan cecak, saya nggak jadi mengunjungi orang tua saya, tapi ada apa-apa sial di jalanan. Wah, belum apa-apa udah nabrak kucing, saya nggak jadi melanjutkan perjalanan. Ini pertanda apa? Sial, buruk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka prasangka, rasa takut dan kemusyrikannya itulah yang membuatnya bertatayur dan menghalangi dirinya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, bukan apa yang dilihat dan didengar. Rasulullah SAW kemudian menerangkan permasalahan tersebut kepada umatnya tentang kesesatan tatayur, supaya mereka mengetahui bahwa Allah tidak memberikan kepada mereka suatu alamat atau tanda atas kesialan, atau menjadikannya sebab bagi apa yang mereka takutkan,
dan karena kekhawatiran supaya hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi damai di hadapan Allah yang Maha Suci. Intinya Pak, tidak ada di Quran dan di hadis, tidak ada dalam ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita ingin mendapatkan suatu kesialan lalu Allah kasih tanda, tidak. Ya. Bahkan yang ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesialan itu datang karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bapak ibu atau kita durhaka sama orang tua itu dalam kesialan itu akan datang. Ya. Atau kita melakukan transaksi riba. Ya kalaupun tidak ditampakkan kesialan itu di dunia, ya balasannya di alam barzakh dan di akhirat. Kalau kita tidak bertaubat. Kemudian telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang ringkasnya, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiarah, maka ia telah berbuat syirik. Itu divonis syirik oleh Nabi. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya untuk memperbaiki yang sudah terlanjur syirik itu? Beliau SAW menjawab, hendaklah yang mengucapkan ini Pak, ada doa dari Nabi. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tidaklah burung itu yang dijadikan objek tatayun zaman dulu ini, melainkan makhlukmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dengan itu dosa tatayun kita hapus. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad juz kedua halaman 220, dan Musnad Ahmad sudah terjemahkan Pak. Ada 20 jilid tebal. Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad adalah guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Terakhir, pengharaman tiarah didasarkan pada beberapa hal. Pertama, dalam tiarah terkandung sikap bergantung kepada selain Allah tadi. Ada bergantung kepada angka, kepada manusia, kepada hewan tadi, kepada hari, kepada bulan, kepada tempat, kepada benda. Pak, kenapa Pak kendaraannya dijual Pak? Itu pernah kecelakaan. Saya tidak mau pakai lagi, jadi nanti sial terus. Ini nggak boleh. Ya jual aja, pakai lebih baru. Jangan ada keyakinan ini karena pernah kecelakaan membawa sial. Saya mau bagikan pakaian, sepatu, peci, jas, kacamata, jam suami saya. Kenapa Bu dibagikan? Iya, suami saya sudah meninggal. Kan bisa dipakai anaknya, atau kalau dipakai keluarga nanti sial. Ada yang teman? Ada itu saya lihat Ustadz selebritis meninggal, itu ibunya istrinya ngomongin itu. Mau bagi-bagikan pakaian anaknya atau suaminya meninggal, sebab kalau dipakai keluarganya akan sih. Nah, sebagian lagi ada kalau orang tuanya meninggal, keluarganya meninggal, keluarga yang masih hidup ngolong. Tahu ngolong apa ya? Jalan di bawah keranda. Pernah melihat kali Bapak Ibu ya, di TV banyak. Kalau diwawancara, keyakinan mereka adalah supaya kita gak hidup meninggal, supaya kita gak ingat lagi. Oh, gak ingat lagi, gak doa-doain dong berarti. Ada yang sama halnya dengan kita mengubur jenazah saudara kita Pak. Ini kadang saya bukan ribut sama keluarga jenazah, sama penggali kubur. Ya. Dalam hadis Pak, atau praktek Nabi para sahabat ketika menguburkan jenazah, itu ikatan pocong pilihan, boleh dibuka, boleh tidak dibuka, terserah yang nguburin, boleh dibuka, boleh tidak dibuka.
Yang jadi masalah adalah keyakinan sebagian para penggali kubur khususnya. Mereka mengatakan kalau ikatan pocongnya nggak dibuka, nanti malam pocongnya datang ke rumah minta bukain. Ini yang jadi masalah. Padahal praktek Nabi dan para sahabat ketika menguburkan jenazah itu kadang dibuka, kadang tidak dibuka, terserah. Ada kebebasan. Sahabat Nabi SAW ketika ingin mengkafankan jenazah itu kadang tangannya dibeginikan jenazah, kadang lurus. Itu boleh. Jadi kita jangan mudah menyalahkan. Loh, lurus dari mana? Bahkan beberapa sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ketika meninggal itu mereka dihadapkan ke kiblat, itu mereka memarahi, nggak setuju karena nggak ada contohnya jenazah dihadapin kiblat. Pernah kita kan sering praktek itu, Pak. Jadi terserah mau di kiblat mau tidak mengapa. Dan yang harus ke kiblat itu ketika mau disolatkan, itu yang harus. Kemudian yang kedua, tiarah melahirkan perasaan takut tidak aman dari banyak hal dalam diri seseorang, sesuatu yang pada gilirannya menyebabkan kegoncangan jiwa. Jadi fobia berarti punya ketakutan yang tidak beralasan. Orang yang berlebihan dalam tiarah yang dapat mempengaruhi proses kerjanya sebagai khalifah di muka bumi. Tapi ingat ya Bapak Ibu, jangan mengatakan manusia itu khalifatullah, itu keliru. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu tidak dikatakan manusia itu khalifahnya Allah, tidak. Ya. Di sini kan dikatakan apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tidak dikatakan manusia khalifah Allah. Sebab kalau dikatakan manusia khalifah Allah, oh itu masalah. Tahu Bapak, asal kata khalifah dari khalafah yang artinya menggantikan atau saling menggantikan. Tafsirnya, tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 itu sering kita dengar para imam baca. Manusia kita ini, kata para ulama tafsir, khalifah bagi generasi sebelum kita, pengganti dari generasi sebelum kita. Dan generasi kita yang sekarang akan menggantikan generasi yang akan datang, akan digantikan oleh generasi yang akan datang. Itu dia tafsir khalifah. Sebab kalau dikatakan khalifatullah, nauzubillah, manusia mengganti Allah. Siapa kita? Ini kadang-kadang para dai, para ustaz yang kepleset lidah, dia tidak ada tafsir. Abu Bakar ketika menjadi khalifah, lalu ada sahabatnya mengatakan, kau khalifatullah, itu kepalanya dikeplak, nggak boleh. Nggak boleh mengatakan manusia itu khalifah Allah. Keliru. Quran tidak mengatakan manusia khalifah Allah. Nabi juga tidak pernah mengatakan dirinya khalifah Allah. Abu Bakar bahkan malah Umar, Utsman, Ali juga tidak pernah mengatakan dirinya khalifah Allah. Di situ dikatakan apa tadi? Fil ardi khalifah. Ya, khalifah di muka bumi. Itu generasi yang saling menggantikan, tafsirnya itu. Mudah-mudahan bisa sedikit meluruskan ya. Yang terakhir, tiarah membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat dengan jalan memberikan kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat atau mempengaruhi jalan hidup manusia kepada berbagai jenis makhluk yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pada gilirannya itu akan mengantar kepada perbuatan syirik,
besar. Ini kita ringkas dari berbagai kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya Pak, kita wajib menjauhi ziarah atau tatoyur ini. Tidak boleh ada lagi mengatakan ini di rumah saya ada kubu-kubu berarti mau ada tamu. Kita pernah bicara begini, mungkin pernah saya sampaikan Pak. Di perumahan di pintu tol Jati Bening itu, namanya perumahan apa itu ada seorang tuan rumah itu ketika kita mengatakan ini, Ustaz, alhamdulillah Pak Bu, kalau saya sama keluarga besar gak pernah meyakini kalau kubu masuk itu mau ada tamu. Terus ibu meyakini apa? Kami sekeluarga besar dari dulu meyakini, Ustaz, kalau kubu masuk itu artinya ada saudara kita yang suka cinta hobi sama kubu-kubu lagi sakit. Jadi kubu-kubu itu ngabarin bahwa saudara saya yang suka kubu-kubu itu lagi sakit, Ustaz. Saya bilang, wah itu lebih luar biasa lagi nih. Luar biasa gimana Ustaz? Kita katakan itu repot Bu, nanti kalau keluarga ibu ada yang sakit suka sama hewan gajah, berarti datang apa? Gajah, hancur rumah ibu. Kalau saudara ibu yang hobi dengan hewan mamalia, singa, kan ada artis yang nyara singa aja Pak ya, harimau, sakit dia, yang datang apa nanti? Singa. Apa katanya Pak? Bu, Ustaz bisa aja ada padahal ada aja ibu itu bukan saya cuma ngajak dia berpikir. Nggak boleh ada keyakinan semacam itu ya. Dan lain-lain banyak Pak, tatoyur yang terjadi beredar di masyarakat yang wajib kita nasihati orang itu jangan ada keyakinan begitu ya. Ya kalau ada tangan gatal jangan lagi dibilang itu akan dapat apa? Itu harus cuci tangan ya, ada bakteri gitu ya. Dan seterusnya. Barangkali ini bisa kita sampaikan bab tatoyur kita sudah selesaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu kalau ada yang disampaikan boleh ditanyakan. Boleh juga menanyakan perkara-perkara yang di luar bahasan kita boleh. Mungkin ibu ada mau bertanya tentang hukum sholat musafir, atau bapak-bapak ibu-ibu yang menanyakan tentang jamaah qashar sholat, atau ada hukum-hukum sholat jamaah. Kalau imam sedang ruku kita masuk shaf kita harus apa? Apakah menunggu imam sampai berdiri? Karena kita lihat prakteknya masih banyak kita belum paham ya. Imam ruku dalam hadis kan harusnya dia takbiratul ihram langsung ruku, bukan sedekap. Kan ada tuh yang sedekap dulu baru ruku. Kalau sedekap dulu berarti dia tidak ikut imam. Kan kita wajib ikut imam. Ada yang imamnya sujud dia tungguin. Padahal yang benar masuk shaf takbiratul ihram kemudian sujud. Ada yang ditungguin akhirnya wah tasawuf akhir. Ini malah buru-buru mencari tadi. Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak. Di rumah itu ada patung manusia. Patung. Ini katanya malaikat nggak masuk ke rumah. Wah, ini patung atau patut? Patung. Ya. Apakah benar malaikat tidak masuk? Iya. Dalam kitab-kitab fikih para ulama, bagus Bapak Ibu. Tidak ada khilaf
perselisihan di antara ulama kecuali ulama-ulama belakangan. Tapi 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali berdasarkan dari hadis-hadis Nabi, penjelasan sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Jelas tegas Nabi SAW melarang di rumah kita ada patung, baik manusia atau hewan ya Pak. Bahkan gambar keluarga besar, karena memang keluarganya gemuk-gemuk. Ada apa lagi? Ya, lukisan itu. Kenapa dilarang Nabi? Karena malaikat rahmat tidak masuk, malaikat azab, malaikat maut tidak masuk. Jangan berpikiran bahwa supaya saya matinya lama, saya pasangkan di waktu supaya malaikat tidak masuk. Tidak. Itu ijma ulama, maksudnya malaikat rahmat. Dan di akhirat nanti kata Nabi SAW, seburuk-buruk makhluk di hari akhir adalah seorang tukang gambar, membuat patung, karena mereka nanti akan diminta meniupkan roh dan tidak sanggup kita meniupkan roh. Ini hadis-hadis sahih. Jadi kan sabda Nabi wajib kita taati, hadis sahih. Bagi yang sudah terlanjur ada foto, solusinya taruh album. Taruh apa? Album. Fotonya besar, albumnya besar. Ya. Makanya Bapak kalau ke rumah-rumah ulama Saudi Arabia, Mekah, Madinah, di rumah ulama itu gak kayak di kita ya Pak. Foto berjejer, ya bersih aja. Foto-fotonya di album. Karena apa? Karena mereka tahu Nabi SAW menggambarkan pertama dilarang. Kenapa dilarang? Karena malaikat rahmat tidak akan masuk. Makanya rumah tangga itu terjadi banyak gejolak, problematika ya, gara-gara dari malaikat rahmat tidak ada, perang terus. Ini bukan rumahku surgaku, tapi rumahku bukan itu ya. Jadi hindari Pak, patung ya. Makanya Pak, kalau sedikit ini diperluas faedahnya, hukum asal gambar bernyawa ini karena satu paket hadis sama patung kan. Hukum gambar bernyawa itu bisa KTP kita kan ada foto kita ya Pak, atau di uang ada gambar presiden gitu ya, atau di ijazah kita, paspor ada, visa ada juga ya. Ya, surat lamaran pekerjaan dan seterusnya itu ada. Atau anak-anak TK dikasih tahu gambar hewan-hewan begitu ya. Atau yang sekolah perawat kedokteran, bahkan bukan hanya manusianya tapi organ dalamnya juga ada. Hukum asalnya haram kecuali yang sifatnya darurat atau diperlukan seperti tadi KTP, apa-apa, visa, paspor, ijazah, surat nikah, apa, ya, yang sifatnya administrasi boleh. Tapi kalau yang sifatnya hanya pajak, ini hindari Pak, karena tadi malaikat rahmat tidak akan. Solusinya gimana? Bukan dibakar, bukan ditaruh album tersimpan ya. Di suatu waktu bisa dilihat ya. Gitu. Ini fatwa ulama 4 mazhab. Jadi hukum asal gambar kalau zaman sekarang foto ya, makhluk bernyawa, manusia, hewan ini hukum asalnya dilarang kecuali untuk kepentingan tadi Pak, administratif tadi, atau yang memang syaratnya harus ada fotonya ya. Ada sebuah perusahaan besar, karyawannya ratusan atau ribuan, ada grup WA, di
di profilnya harus foto dia, ya mau nggak mau, bagaimana lagi? Ya. Atau misalnya polisi Pak masang foto wajah teroris atau penjahat hidup atau mati 1 miliar misalnya begitu. Nah, polisi, kenapa? Kok wajahnya nggak ada? Oh haram, nggak boleh. Nggak bakal terkenal Pak ya. Jadi boleh yang sifatnya darurat. Ya. Wallah, gitu ya Pak. Jadi kalau ada patung itu ya jangan dibeli. Silakan yang lain. Kalau setan itu gimana? Misalnya harimau yang mati tapi desain Biar keras. atau kemudian singa atau apa gitu. Itu termasuk patung apa? Ya patung kan tidak harus dari kayu, tidak harus dari batu, bisa dari bahan yang lain. Sama, jadinya patung. Dia keras, ya kan? Dan harimau punya yang baru Mama. Bapak dulu pemburu ya Pak. Oh iya Pak, hutanah. Tidak bulan kasuari gitu. Oh, banyak ya Pak. Lutung ada Pak ya? Bapak tanya begini karena Bapak sebelumnya baca kitab-kitab fikih para ulama gitu atau belum pernah kayak tanya ya Pak ya? Ya dilarang. Tapi kalau boleh tahu secara aturan pemerintah itu dibolehkan Pak? Kalau sekarang nggak boleh. Dulu nggak tahu atau boleh? Ya secara aturan pemerintah saya sudah tidak boleh. Jadi hindari. Pertama melanggar undang-undang. Terlebih kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wajib taat kepada pemerintah selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat tolak dengan cara yang baik. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ulama dan umara, pemerintah. Dan tidak bosan-bosan kita tegaskan bahwasanya pemerintah kita ini Muslim. Pemerintah kita ini apa? Muslim. Ya ada yang non Muslim 1-2 pejabat-pejabatnya ya. Tapi secara umum itu Muslim. Dan negara kita ini negara Islam. Buktinya 5 rukun Islam diakomodir pemerintah. Ya Bapak bisa masuk Islam kan KTP-nya sudah dirubah. Islam, ya. Bahkan ada sertifikat dari lembaga-lembaga. Waktu sholat sampai diatur Pak. Dan jadwal sholat abadi. Kemudian puasa tetapkan pemerintah. Haji ada Amirul Haji. Zakat ada apa? Baitul Mal. Apakah negara kafir ada yang begini Pak? Enggak ada. Coba pergi ke negara kafir dan ngurusin itu. Bahkan nyembelih hewan dilarang di negara kafir, harus di dalam. Azan nggak boleh keluar di negara kafir, harus di dalam. Jadi keliru besar kalau ada kelompok-kelompok Islam yang mengatakan negara Indonesia ini bukan negara Islam, negara kafir. Alhamdulillah. Kita sering dialog ya. Kalau Indonesia ini disebut negara kafir, itu nanti yang disesat di neraka negaranya, benda negaranya apa mas penduduknya? Jawabannya apa? Yang disiksa negaranya apa penduduknya? Kan kalau kafir
konsekuensinya neraka. Di neraka itu disiksa atau mendapat nikmat? Siksa, yang disiksa negaranya atau penduduknya. Nah itu ustaz-ustaz, orang-orang kelompok-kelompok Islam yang mengkafir-kafirkan tadi, Pak. Saya lihat KTP-nya orang Indonesia, termasuk Bapak, disiksa nanti di neraka, kayak gitu deh. Sebab dia nggak mengatakan Indonesia kafir kecuali kelompok saya, nggak bilang begitu. Ya. Ini sedikit faedah, hati-hati terhadap pengajian-pengajian di luar sana yang tidak ilmiah, yang mengajak kepada kesesatan dan gampang kafir-kafirkan, khususnya mengatakan Indonesia negara kafir, pemerintahan togut dan lain-lain. Ya akhirnya nanti Pak kalau kafir halal darahnya, kalau halal darahnya boleh nanti ada bom bunuh diri, ngebom ini, ngebom itu, hati-hati. Jadi murah darah kaum muslimin, padahal Nabi SAW bersabda, hancurnya Ka'bah yang mulia lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Wafir riwayat yang dalam riwayat yang lain, hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Itu zaman-zaman yang ngebom itu Pak, awalnya dari mengkafir-kafirkan. Di berawal dari mengkafirkan, berujung pada pengeboman. Orang Pak tadi mau tanya Pak. Ini Pak kita. Ya, semoga ditangkap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat fenomena yang minta pencerahan tentang hukum azan kelahiran sama azan orang meninggal. Itulah memang hukumnya seperti apa? Karena kalau sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, takutnya itu amalan kita yang tertolak takutnya. Kedua, tentang kaligrafi itu pendapat tidak baik karena apa? Ada sebagian yang berpendapat tidak baik karena apa? Merendahkan kitabullah kalau itu ayat-ayat Allah. Karena Jadi dipajang jadinya ya. Seperti di gambar ini nanti katanya merendahkan itu supaya karena apa? Suatu saat itu akan takut pakai jatuh sendiri gitu. Seperti apa hukumnya? Jadi supaya ada pencerahan, tidak sembarangan menulis di satu tempat itu yang Baik. itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga dari Bapak dan kita semuanya pertanyaan bagus sekali. Yang pertama tentang azan bayi baru lahir dan azan orang meninggal. Perkara ini kalau kita mau belak-belakan gitu Pak ya, tanpa menghina merendahkan yang berbeda begitu. Karena menghina merendahkan menghujat tidak boleh. Riwayat mengazankan bayi menurut para ulama ahli hadis, tentu para ulama ahli sunnah wal jamaah, riwayat mengazankan bayi telinga kanan saja. Ada lagi riwayat mengazankan telinga kanan, mengkomatkan telinga kiri. Riwayat yang mengazankan telinga kanan saja, hadisnya dhaifun jiddan. Kata para ulama ahli hadis, sangat lemah. Riwayat yang mengazankan telinga kanan, mengkomatkan telinga kiri, hadisnya maudhu, palsu. Imam Syafi'i mengatakan, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sah, itulah madhab saya. Jadi metode beragamanya Imam Syafi'i itu hanya pakai hadis yang sah. Hadis yang sah ada dua, yang sahih dan hasan. Kalau nanti terangkat derajatnya yang dhaif ke hasan riwayi. Dari yang hasan ke sahih, hasan riwayi, sahih riwayi. Hadis yang tidak sahih sekurang-kurangnya ada tiga, yang tidak sah, dhaif, maudhu, la asalan, lemah, palsu, tidak ada asalnya.
Hadis tidak salah seperti ikhtilaf fi ummatin rahmah, perselisihan di antara umatku rahmah. Kata ulama, kalau begitu persatuan azab, dan itu tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Ya, di mana-mana perpecahan bukan rahmat ya Pak. Peperangan masa rahmat? Tidak. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita hindari mengazankan bayi. Terus solusinya apa? Sunnahnya bagaimana kalau bayi lahir? Itu yang jadi pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nabi SAW biasa bertahnik. Apa itu tahnik? Sering dengar atau baru dengar Bapak Ibu? Sering dengar. Tahnik adalah mengambil dalamnya kurma yang lembek itu oleh si bapaknya, bersih jari-jarinya. Ya kalau mulutnya aromanya wangi jangan dikunyah, cukup dilumatkan saja. Yang dalamnya kurma kan lembek Pak. Baca Bismillah, perlahan masukkan jari tangan kita yang ada kurmanya tadi pelan-pelan Pak ke langit-langit mulut bayi, dioles, lepas. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan barakallahu fihi, barakallahu fikum, atau kalau nggak bisa bahasa Arab, semoga Allah memberkahi kamu. Itu yang dilakukan Nabi ketika anak Nabi yang namanya Ibrahim meninggal kecil itu kan. Waktu cucunya Hasan Hussein dan cucu-cucunya Nabi yang lain atau anak sahabat yang ditahnik oleh Nabi, caranya begitu. Anak kami Pak, 3 anak lahir di Bapak Ibu rumah sakit YPK Mandiri dalam diri kita saya tahu ya, dan Sarinah. Anak lahir itu dokternya itu masih paman istri kami. Bidan-bidan itu senior karena itu rumah sakit tua. Pak, diajarin Pak dokternya. Jangan lupa diajarin. Siap kok. Dia keluar dokternya, itu susternya nungguin saya, Pak kok nggak diajarin Pak? Saya bawa buku biar ilmiah, judulnya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Di bab sekian membahas tentang lemahnya, palsunya hadis-hadis mengazankan bayi dan sunnahnya mentahnya. Saya bacakan ke para suster itu. Apa kata suster itu Pak? Itu sahih Pak, sahih dijelaskan. Oh kita udah 50 tahun ini, 50 tahun baru tahu ya. Dokternya masuk. Gimana? Sudah diajarin belum? Bukan diajarin tapi ditahnik. Apa itu tahnik? Jelaskan. Nah, kemudian saya dengar karena saya lagi dekatin bayinya, si suster-suster itu bisik-bisik, Dok, itu ponakannya suruh rutin isi pengajian di rumah sakit ini Dok. Itu kita ketawa, dia katakan mau kita begitu. Masalahnya kan pimpinan kita bukan orang Islam di sini, belum tentu diizinin. Oh iya ya. Jadi kalau ada perbedaan maksud kita sampaikan dengan cara-cara yang ilmiah. Jangan asal klaim tanpa penjelasan ilmiah. Karena kalau asal klaim semua kita bisa ya. Dan juga kita jangan menghujat orang-orang saudara kita yang masih mengazankan bayi. Banyak yang belum tahu. Kemudian mengazankan mayit. Kalau azan bayi tadi hadisnya sangat lemah dan palsu. Kalau azan mayit sama sekali tidak ada hadisnya. Itu disebut dengan la aslalahu.
tidak ada asalnya. Tapi kita sering dialog Pak dengan beberapa kiai dan ustaz. Apa alasan kiai dan ustaz mengazankan bayi? Bayi. Yang waktu lahir kan pertama kali mendengarkan azan, waktu meninggalkan dunia juga azan. Jadi kias dari itu. Ya. Tapi ustaz dan kiai tersebut mengakui Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, Darimi dan lain-lain tidak pernah mengazankan mayit. Yang ada apa sunnahnya? Setelah meletakkan jenazah membaca Bismillahi gimana? Sunnati wa rusulih, ya begitu kalau tidak salah. Dengan menyebut nama Allah atas sunnah Rasulnya, itu yang dibaca. Dan setelah Nabi menanam jenazah itu, sahabat masing-masing mengangkat tangan mendoakan mayit, mendoakan mayit. Sekurang-kurangnya Nabi ajarkan kalau jenazahnya laki-laki ya Bu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Berulang-ulang, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ghfir lahu, Allah. Ya Allah, dosa-dosanya, ya Allah, kuatkanlah hatinya, karena dia sedang ditanya oleh malaikat. Kalau jenazahnya berkuat, Allahumma ghfirlah, Allahumma tsabbitha, Allahumma ghfirlah, Allahumma tsabbitha, Allahumma ghfirlah, Allah. Pakai bahasa Indonesia boleh. Salawat dulu, biar afdol. Lalu sebut nama Allah yang mau kita minta. Misalnya kita ingin Allah mengampuni dosa kita dan dosa yang ada dalam kuburan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, Maha Pengampun. Sebut nama itu. Ya Wahab, Maha Pemberi. Berikanlah nikmat kubur, jauhkanlah dari siksa kubur. Terimalah amal ibadahnya, ampunilah dosanya, masukkanlah dalam jannah, jauhkanlah dari neraka dan seterusnya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Barangkali itu banyak. Dan dengan perselisihan perbedaan yang semacam ini, ada yang melakukan, ada yang tidak menyebabkan kita bermusuhan. Bagi yang meyakini hadisnya lemah palsu, sampaikan aja, jangan memaksa. Perkara saudara kita mau ikut itu urusan dia, jangan ikut, ya tetap kita. Jangan karena perselisihan kita saling buang muka, saling buang ludah. Kalau saling buang uang bagus lah, puput nanti. Habis atau ada lagi? Ibu ada yang mau tanya silakan. Oh, kaligrafi ya. Jadi tadi jatuhnya itu bid'ah kalau dilakukan atau bagaimana? Yang azan itu tadi. Bagi ulama-ulama mengatakan itu bid'ah. Tapi bagi ulama-ulama yang mengamalkan gak bid'ah. Begitu jawabannya Pak. Kita harus adil ya. Ya. Tapi bagi yang meneliti dari kitab-kitab para ulama itu luar biasa. Pak, saya mau tanya Pak, Bapak Ibu kenal nggak Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asyidiki? Bapak Ibu kenal, pernah dengar? Penulis buku luar biasa banyak sekali. Pedoman sholat, pedoman haji, pedoman zakat, pedoman puasa, Al-Islam 2 jilid, Tafsir An-Nur. Lahir 1904, wafat 1975. Guru besar IAIN Sunan yang di Yogyakarta, Sunan Ampel, Sunan Giri. Kalijaga, Bojo ya, Yogyakarta ya. Guru besar ya. Kalau Bapak punya Quran terjemah cetakan Saudi Arabia yang kerjasama sama tempat agama ini, ada nama beliau, salah satu tim penerjemah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asyidiki. Kalau boleh saya sarankan beli buku-bukunya Pak. Nah,
Beliau termasuk ulama yang membid'ahkan hal yang kita bahas tadi. Termasuk Buya Hamka, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk Kiai Haji Agus Salim, termasuk Dr. M. Nasir. Bapak tahu M. Nasir? Termasuk Syekh Ahmad Sultani, pendiri Al-Islam, termasuk Syekh Ahmad Hasan, guru besar di Persatuan Islam Persis. Itu termasuk ulama-ulama yang membid'ahkan. Ya tentu tanpa kita menghina, menghujat, mencela orang yang tidak membid'ahkan. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Kami sedang menulis tentang Profesor Dr. Teguh Muhammad Hasbi Siddiqi, asli Aceh, Pak. Aceh, dan beliau di silsilahnya keturunan ke-37 Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di antaranya itu beliau berfatwa tentang soal perkuburan ini. Beliau melarang menabur bunga, melarang apalagi azan, melarang untuk taruh kendi, lampu-lampu dibangun, karena berdasarkan hadis-hadis Nabi melarang. Nah, cuman kita disuguhkan pilihan ya Pak, mau ikutin hadis-hadis Nabi atau mau ikuti kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi. Itu kita dihadapi dua pilihan ini. Ya. Terserah mau yang mana mau diikuti. Sebab kalau kita larang dengan keras, apa yang terjadi Pak? Ya begitu kan. Ya. Tugas kita menyampaikan saja dengan baik, dengan ilmiah. Perkara diikuti, alhamdulillah, tidak diikuti, ya barangkali nanti diikuti lain kali. Kan berapa banyak Pak orang yang merujuk dari kebenaran setelah sekian puluh tahun. Ya. Sebagian besar kita Pak itu melarang orang sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Setelah tahu hadisnya, oh ternyata ada ya. Ternyata larangan itu setelah asar itu ketika matahari sudah guling tidak boleh sholat sunnah. Matahari guling itu jam sini 5:30, 5 ke atas ya. Ya berapa banyak orang yang kita Pak pribadi saya melarang sesuatu. Setelah kita banyak baca dalil, oh ternyata itu boleh. Ya, contoh minum berdiri. Umumnya kita kan melarang ya Pak. Anak cucu kita minum berdiri suruh duduk ya. Padahal Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat judul bab bolehnya minum berdiri, akan tetapi yang lebih baik duduk. Artinya apa yang berdiri? Boleh. Oleh karenanya Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, waktu Nabi sudah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman wafat, kan khalifah selanjutnya Ali bin Abi Thalib ya Pak. Ali bin Abi Thalib sengaja datang, saya lupa ya, ke Madinah atau ke Mekah, dekat Ka'bah, sengaja Ali minum berdiri di depan ribuan masyarakatnya. Ternyata Ali menunjukkan bahwasanya minum berdiri bukan haram, ya, tapi duduk lebih baik. Itu gak ada yang berani negur Ali, karena Ali khalifah. Ali pengen contohin bahwa minum berdiri bukan haram. Yang ingin kita sampaikan adalah berapa banyak hal-hal yang kita ingkari, pada kemudian hari kita gak ingkari karena ternyata tidak salah, gitu ya. Tapi yang sudah jelas-jelas sesat yang kita ingkari, contoh Islam Jamaah yang sekarang ganti nama, contoh Ahmadiyah, contoh Syiah, contoh kalau ada saudara kita sholatnya cepat-cepat ya, setelah sholat kita nasihati, kan harus tumaninah.
Contoh saudara kita waktu sholat sebelah kita rukunya bukan megang lutut, tapi megang betis. Ada nggak Pak? Bahkan saya lihat ada pegang mata kaki loh. Itu loh mata kaki. Ada yang paha. Itu nasihati baik-baik setelah sholat keliru. Nabi perintahkan menggenggam atau meletakkan telapak tangannya di atas lutut. Ada yang sholat matanya kemana-mana. Ada yang berusaha membaca kaligrafi, bacanya pendek. Tadi kembali ke kaligrafi ya, jadi kemana-mana. Yang belum mestinya belum ada kaligrafi sebaiknya jangan. Yang pertama tadi, fungsi Quran itu untuk dibaca, dihafalkan, dipahami, diamalkan, didakwahkan, bukan untuk dibaca. Yang belum ada kaligrafi sebaiknya jangan. Yang sudah ada kaligrafi tentu itu dimusyawarahkan baik-baik, disertai fatwa ulama dijelaskan, dikasih tahu baik-baik, ya dihapus. Nah berkaitan dengan tulisan Quran, Bapak Ibu termasuk kalau bikin undangan pernikahan sebaiknya jangan ada istilah Bu. Karena nanti undangan ke tempat sampah, bikin anjing, diinjak-injak tukang sampah, bayangin tulisan Quran. Jadi dari bilang ke percetakannya Pak jangan ada itu. Ya hindari. Nah, tulisan-tulisan ini tentu tidak bisa sepihak dan dihapus, harus dibicarakan. Karena banyak Pak ada orang yang tergesa-gesa menghapus, apa yang terjadi? Ribut loh. Gara-gara ini jadi ribut. Ya harus bicarakan. Ini kayak misalnya mimbar ya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, dalam hadis-hadis Bukhari Muslim, mimbar Nabi sahabat gak begini. Mimbar Nabi sahabat terbuka, jadi badan khotibnya kelihatan. Ada 3 tanda. Untuk merubah ini tidak bisa sepihak. Dibicarakan baik-baik, sertakan dalil-dalilnya dan seterusnya. Ya. Seperti itu ya Pak. Sama sekalian nanti tugas kita kan menyampaikan ya Pak. Cuma ini area sensitif, tapi untuk Bapak Ibu karena lebih dewasa dari kita ya, lebih bijak menghadapinya. Kita berharap ke depan tarawih di sini ini mungkin menggemparkan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang 443, ternyata Bapak Ibu Nabi 443 itu 4-nya pakai tasawuf awal. Yang nggak pakai tasawuf awalnya witir. Nah ini penyampaian saya nanti dipertanggungjawabkan. Kita bagikan gratis fotokopian tentang dalil-dalil ini. Ya bahwasanya yang 4 itu pakai tasawuf awal, yang 3 rakaat witir tidak pakai tasawuf awal. Ya. Tentu untuk berubah ini tidak gampang. Bukan berarti kita menyampaikan ini kemudian langsung pakai awal. Yang ada nanti belakang Subhanallah, begitu ya. Yaitu dibicarakan, dijelaskan dengan ilmu. Nah, tidak bisa sepihak karena menyangkut orang banyak. Tahun 99 kami diminta jadi imam tarawih di sebuah masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah kan 4-4-3, 4-nya nggak pakai tasawuf. Terus kita bicara sama Ustadz itu, Ustadz jangan, karena nanti saya pakai tasawuf awal. Nggak apa-apa, nggak, kan belum dijelasin. Kok tiba-tiba pakai tasawuf awal? Jangan Ustadz, saya nggak mau. Alhasil saya dipaksa, kemudian sholat, yang terjadi apa?
Subhanallah. Sebagian pulang. Saya bilang selesai sholat bukan Ustaz, apa-apa. Gak apa-apa. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi untuk merubah sesuatu maka harus dijelaskan secara ilmiah. Ada bukti ilmiahnya Pak, bisa dipertanggungjawabkan. Contoh lagi Pak, terakhir kita sholat kalau makmumnya sendiri sering kan makmumnya mundur dikit. Padahal yang benar bukan itu. Yang benar sejajar. Dalilnya Nabi SAW pernah sholat malam sendirian Pak. Bangun sahabat berwudu ikut sholat malam bersama Nabi sebelah kiri sejajar sama Nabi dipindahin ke kanan sejajar. Lalu bangun lagi sahabat yang lain berwudu ikut sholat di sebelah kiri, jadi jajar 3. Nabi lagi sholat, lagi baca, dimundurkan dua-duanya ke belakang. Ini dalil bahwasanya kalau makmum sendirian sejajar, kecuali beda gender Pak ya. Walaupun suami istri, perempuan di belakang. Kalau ada anak laki-laki sejajar sama bapaknya jadi imam di kanan. Begitu. Kalau anaknya 2, 3 laki-laki ibu semua di belakang. Ada bermundur dikit, tidak ada dalilnya. Ini praktek-praktek seperti ini harus kita jelaskan, jangan sampai puluhan tahun kita melaksanakan tidak sesuai dengan contoh dari Nabi dan para sahabat. Bapak pernah dengar sekolah JIS Jakarta Islamic School di Kalimalang Kodam? Kita ditanya sama ketua yayasannya Ustadz Umar, nanya begini, Ustadz ya kata anak saya, kenapa? Katanya kalau sholat makmumnya 1 orang sejajar ya, laki-laki, perempuan. Iya betul Pak. Memang Pak Ustadz Umar ini Ustadz Libya Pak. Selama ini gimana? Selama ini saya mundur dikit. Dalilnya apa? Wah, saya kurang tahu dalilnya. Atau alasannya apa? Alasannya supaya bisa dibedakan mana imam, mana makmum. Katanya begitu Pak. Kita jawab. Kalau untuk segera membedakan mudah sekali. Imam pasti sebelah kiri. Yang kedua, imam pasti kalau itu jahiliyah bacanya keras. Imam pasti geraknya takbir di luar, itu pasti imam. Dalilnya mana ya Ustaz? Nah, kita bawakan dalil bahwasanya Nabi SAW waktu sholat sendirian, sahabat itu di sebelah kanan sejajar. Ya. Ini perkara-perkara ini pun tidak boleh menjadi permusuhan. Jadi tegang-tegangan kita menyampaikan, diamalkan ya alhamdulillah sesuai dengan hadis Nabi. Tidak diamalkan ya jangan bermusuhan. Barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira habis ya Pak. Nah, habis apa tak? Habis saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Insya Allah beberapa hal terakhir tadi yang kita sampaikan nanti ada kami bagikan fotokopi gratis semua Bapak biar tahu dalilnya, bukan katanya dan katanya, kita langsung lihat hadis-hadisnya yang sahih maupun yang hasan, sehingga ke depan kita dan di masjid-masjid lainnya bisa beribadah sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kita bahas ini tentang tiarah dan tatoyur, tentu kita membahas ini agar kita menjauhi, karena itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan juga agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi kekhawatiran, ketakutan yang tidak ada alasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentunya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari pribadi kami dan syaitan. Dan kita semua mohon ampun
kepada Allah Ghafar Al-Ghafur, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Dan semoga jamaah Bapak Ibu khususnya DKM juga memaafkan kata-kata dan sikap saya yang barangkali kurang berkenan di hati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.